Bincang Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yakin membuat segalanya jadi mungkin, cinta membuat segalanya jadi berwarna. Hai, halo teman setia dimanapun Anda berada, yang tetap stay tune di 99.9 FM atau di www.suarasalatiga.com. Kita ada di Kapling Bincang Komunitas bersama saya Dian Roses sebagai host, dan ada bintang tamu yang sudah siap hadir ada di depan saya. Nanti akan saya perkenalkan dulu. Dan untuk bincang komunitas kali ini kita ada dari IPPK. Apa itu IPPK? Ini adalah Insan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bagaimana kiprahnya ada di dalamnya nanti, dan seluk-beluknya bagaimana. Sebelum saya lanjutkan untuk membuka kebersamaan di talk show, saya akan memperkenalkan dulu. Sebelumnya selamat datang buat Bapak dan Ibu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama dan dari mana begitu ya. Selamat datang, selamat berkunjung di Radio Suara Salatiga di Bincang Komunitas. Bapak, dengan Bapak siapa ini? Terima kasih Mas Dian. Waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua. Hari ini saya bisa hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Kusnin. Saya mantan seorang guru SD. Terakhir di SD Sidorjoror 07 Kota Salatiga. Dan di sini saya mewakili pengurus IPPK Kota Salatiga. Saya bersama Buni sebagai bidang pendidikan. Oke, mungkin bisa diperkenalkan. Silakan, lebih jelas Ibu. Monggo. Ya, terima kasih Mas Dian. Perkenalkan, nama saya Nistiati Ningsih. Kami utusan dari IPPK Kota Salatiga, seksi pendidikan. Di sini ingin berbagi ilmu tentang IPPK gitu ya, Bu? Iya, berbagi ilmu dan pengetahuan tentang IPPK. Nah, apa itu IPPK begitu ya? Oke, berarti kita akan segera mulai untuk talk show kali ini, teman setia. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk siang ini, dan mungkin aja langsung ya. Selamat datang dulu dan selamat memberikan informasi untuk Bapak dan Ibu. Untuk pertama saya ingin sekali ini loh, tentang IPPK itu apa kok? Saya itu penasaran sekali gitu loh ya. Oke, monggo Bapak atau Ibu yang mungkin akan memberikan penjelasan tentang IPPK ini. Iya. Jadi IPPK itu adalah satu-satunya wadah bagi PNS atau ASN yang sudah pensiun, Mas, di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan menjadi anggota Dana Sosial Setiakawan Provinsi Jawa Tengah. Berarti ini hanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Nah, kalau boleh tahu, ini didirikannya IPPK ini sebagai apa perannya? IPPK ini berdiri pada tanggal 29 Juli tahun 1973, yang artinya di bulan Juli nanti kita akan peringati bersama-sama berdirinya IPPK ini yang ke-53 mungkin ya. Terus ini ada di tingkat gimana ini? Ya, IPPK kota, itu provinsi, nasional? Kepengurusannya dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, juga sampai kecamatan. Jadi gitu, di tiap kecamatan ada pengurus IPPK. Begitu ya. Iya. Terus sementara perannya sendiri? IPPK, Organisasi Insan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan, itu memiliki peran penting sebagai wadah untuk mempererat silaturahim, membangun kebersamaan, menumbuhkan solidaritas, serta memperkuat tali persaudaraan di antara para purna karyawan. Oh gitu ya. Jadi meskipun sudah pada ini kemana-mana gitu ya, udah pada pensiun, berarti masih ada ikatan kekeluargaan di antara para pensiunan. Semacam reuni begitu Mas Dian. Iya. Kita berusaha untuk sehat, untuk bergembira bersama, saling silaturahim sehingga ingin sehat dan panjang umur begitu. Iya, amin. Pokoknya sukses selalu dan semakin berkembang IPPK ini. Insan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan. Wah, sangat mantap sekali. Siapa saja sih yang bisa menjadi anggota IPPK ini? Ya, jadi semua PNS atau ASN yang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi terdiri dari guru TK, guru SD, guru SMP,
guru SMA, SMK, itu semua bisa masuk di ke dalam wadah ini ya? IPPK. Dan juga karyawan, jadi pegawai-pegawai dinas pendidikan, tetapi terbatas mereka yang telah ikut terdaftar di dalam dana setiakawan sosial gitu provinsi. ya? Berarti ini termasuk tindak lanjut ketika kita ada pada waktu dinas. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Iya, jadi siapapun ini boleh untuk menjadi anggota. Jadi baik itu dari guru, ini mulai dari guru TK, guru SD, SMP, SMA, SMK, siapapun mereka yang punya niat. Karena banyaknya di antara kami juga para pensiunan itu yang sudah kami dekati secara personal, ada juga yang masih belum mau mengikuti kegiatan ini. Ya, jadi mereka yang sudah berniat langsung mendaftar itu di pengurus, menjadi bagian dari IPPK itu sendiri ya. Dan ini berarti kalau misalnya salah satu di antara beliau tuh udah purna pengen menjadi anggota gitu, apa mungkin iuran atau gimana di dalamnya? Jadi bisa langsung ketika pensiun lalu mendaftar kepada IPPK, lalu nanti melanjutkan iuran tiap bulan gitu. Jadi iuran tiap bulannya itu sekarang itu di tingkat provinsi ini 30.000 per bulan. Untuk apa uang 30.000 itu? Itu digunakan untuk kesejahteraan dan membantu ketika anggota IPPK ini meninggal dunia. Jadi ketika meninggal dunia, ahli warisnya itu mendapatkan santunan sejumlah 17.200.000 rupiah, itu digunakan untuk meringankan beban mereka. Jadi sifatnya kita sosial. Sebenarnya per anggota itu tiap bulannya itu cuma iur 30 itu untuk satu orang meninggal itu cuma 10 rupiah, 100 rupiah. 100 rupiah per orang ya? Per orang. Dikalikan berapa ribu tapi, anggota gitu ya? Anggota yang meninggal Jawa Tengah itu ditarget sekitar 300 orang, sehingga mencapai 30.000 rupiah itu. Walaupun yang meninggal itu mungkin kurang dari 300, tapi juga mungkin lebih dari 300. Apalagi ketika COVID waktu itu mencapai ribuan yang meninggal, sehingga iurannya lebih besar, sehingga pernah mencapai 50.000 per bulan pada waktu itu. Karena kita sebagai manusia pasti kan ini ya Pak ya, ada ini ya istilahnya nggak akan abadi di dunia gitu ya. Jadi kita juga sekalian ini apa ya, menabung begitu ya. Kita gitu ya. Sifatnya kan sukarela untuk membantu mereka. Iya, gitu, benar-benar. Secara bersama. Iya. Oke, terima kasih untuk informasi tentang IPPK untuk saat ini. Dan kalau boleh saya tahu Pak, kalau di Salatiga mungkin anggotanya udah banyak Pak ya? Ya, baru 535 untuk kali ini. 535 anggota. Wah, udah termasuk banyak juga ini ya. Kalau di Salatiga ada sekretariatnya Pak? Sekretariatnya ada di Sanggar Sakuntala di Andong, Jalan Andong 1. Itu sanggarnya Pak Wido Murwadi, karena Bapak Dr. Andes Wido Murwadi MPD itu sebagai ketua IPPK-nya Kota Salatiga. Tokoh masyarakat Salatiga juga ya. Lalu beliau memberikan fasilitas gedungnya itu digunakan untuk sekretariat. Di mana tadi Pak jalan? Di Jalan Andong. Andong. Iya. Berarti sebelah mana ini ya? Jadi kalau dari sini itu ada Bangjo itu, tapi belok sedikit lalu kanan jalan itu masuk. Oh, daerah situ. Iya, jadi masuknya Jedes apa ya? Iya, masuk Jedes. Oh iya, Jedes. Jadi kegiatan-kegiatan IPPK juga di situ. Di situ, termasuk tembang kenangan. Ada ya. Di sana ada tembang kenangan itu tiap hari Rabu itu di sana. Ada kerawitan juga ada. Bagus juga. Ya, kerawitan itu dilaksanakan di SD Salatiga 5 itu tiap hari Sabtu. Oh gitu. Mungkin ada yang lainnya lagi. Iya, banyak. Iya. Gitu ya.
Ya, oke, kita akan coba tanya tentang ini. Biasanya ada organisasi, ada ini Pak, himne atau apa ya? Ini semacam Ada. untuk penyemangat gitu ya. Himne ada, Mars juga Mars ada ya. gitu ya. Mars ini yang sebagai apa ya? Penyemangat semacam juga ya. penyemangat dari Buat BPK anggota itu. ya. Boleh nanti saya atau kita perdengarkan ke kalayak Boleh. gitu Pak. Iya, terima Oke, kasih. siap. Oke, terima kasih sebelumnya untuk informasinya, dan ini nanti akan kita lanjutkan lagi untuk ngobrol-ngobrol atau di obrolan bincang komunitas kali ini. Kita akan jeda dulu. Bincang Komunitas. Oke, teman setia, masih dari Jalan Pemuda 3 Salatiga, Radio Suara Salatiga 99.9 FM di gelombang analog dan juga di streamingnya www.suarasalatiga.com. Ada saya Dian Roses ada di sini di Bincang Komunitas dengan mendatangkan tamu dari IPPK. Apa itu? Insan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini Bapak Kusnin dan Ibu Nik Setia. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk ngobrol-ngobrol untuk siang ini di Bincang Komunitas. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih setia bersama Suara Salatiga. Mungkin nanti ada sedikit pertanyaan, boleh ya ke 0298 atau 081940809999. Oke, Bapak Kusnin dan Ibu Nik, kita akan lanjutkan lagi untuk ngobrol-ngobrol di Bincang Komunitas yang ini. Sangat menarik sekali. Ini berkaitan dengan IPPK, Insan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya yang ada di Kota Salatiga gitu ya Pak ya. Lebih luas lagi seluruh Indonesia. Oke, saya tadi tertarik, kan tadi udah disinggung sekilas gitu ya tentang kegiatan di dalam IPPK itu. Tadi udah disebutin ada tembang kenangan, terus ada juga kerawitan. Mungkin ada yang lain ya, mungkin juga ini tujuannya untuk menghibur diri, untuk mempererat begitu ya Pak dan Bu ya. Mungkin ada kegiatan yang lain selain itu tadi, Bu? Iya, masih banyak kegiatan-kegiatan. Jadi ini ada kegiatan rutin, juga ada kegiatan yang bersifat insidental ya. Seperti tadi tembang kenangan itu rutin setiap Rabu dimulai pukul 13. Gitu ya. Kemudian kerawitan tadi Sabtu juga dimulai pukul 13. Dan ada senam bersama. Itu setiap hari Kamis pukul 9. Sampai pukul 10 ini juga di sanggar gitu, Pak iya. Bapak Ketua. Ini senam tera. Senam tera iya. Karena lansia. Tidak berat-berat gitu ya. Yang ringan-ringan. Harus aerobik kasihan ya. Sakit. Iya, kemudian jalan sehat Mas. Jalan sehat itu setiap Sabtu pertama. Sabtu pertama. Nah, ini tempatnya ganti-ganti ya, mungkin nanti dari Kecamatan Tingkir, kemudian bulan depannya Sidomukti, depannya lagi Argomulyo, kemudian Sidorejo, nah begitu. Nanti juga yang kelima juga dari kota itu sendiri, selang-seling. Masih ada juga kegiatan lagi Kotmil Quran ini bagi teman-teman yang Muslim, jadi itu setiap hari Kamis kedua. Kemudian ada kegiatan refreshing ya. Wah, ini kita perlu kan, juga piknik. Biar nggak ini ya tegang. Iya, ada penyegaran ya. Betul, penyegaran. Iya, wisata ini 2 tahun sekali di program. Kemudian untuk pertemuan rutin sendiri ada 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan. Tetapi ya nanti lihat kalau ada yang sifatnya penting, krusial ya segera kita mengadakan. Tidak harus menunggu 3 bulan. Tidak harus 3 bulan, tapi mungkin dipercepat gitu ya. Iya, begitu. Kemudian merayakan hari ulang tahun IPPK ini setiap tahun sekali. Jadi bulan depan kita akan merayakan IPPK juga. Nah, nanti ada olahraga, ya senam, kemudian jalan sehat. Nah, ini rencana juga dari bidang pendidikan itu seminar edukasi kesehatan. Jadi temanya sehat tanpa obat menuju masyarakat bermartabat. Nah, ini. Ya, jadi kita tidak mengandalkan obat-obatan, Mas. Benar, yang herbal ataupun ini ya alami gitu ya, yang alami ya, begitu. Kita hindari yang kimia-kimia gitu ya.
Kemudian ada halal bihalal juga setiap tahun sekali. Kemudian dari kami yang Nasrani ada juga kegiatan Natal bersama setiap tahun sekali. Nah, ini yang rutin-rutin. Sedangkan yang bersifat insidental ya takziah itu ke tempat anggota yang meninggal dunia. Kemudian kunjungan ke anggota yang sakit, di rumah sakit. Dan sosialisasi IPPK. Nah, ini juga bisa bersifat personal ya. Jadi ada teman yang mau pensiun, kita dekati secara persuasif gitu ya, Bu ya. Ya, diberi motivasi bagaimana agar mereka mau masuk ke IPPK. Ya. Bisa juga nanti lewat komunitas, lewat juga PGRI atau nanti di KKG, K3S atau dari Dinas Pendidikan sendiri kan mengumpulkan teman-teman yang mau pensiun. Nah, ini ada kesempatan bagi kami untuk menyampaikan program-program dari IPPK. Apa itu IPPK? Karena orang akan tertarik kalau tahu apa toh IPPK itu ya Mas. Kalau nggak tahu ya toh apa toh ya. Iya betul ya. Kemudian ada juga kegiatan Sarasean. Sarasean ini kan menjelang ulang tahun. Untuk tahun lalu itu kami memprogramkan Sarasean dengan tema menggagas dunia pendidikan di era kini dengan menghadirkan narasumber kepala dinas pendidikan. Jadi narasumber yang benar-benar menguasai masalah pendidikan sebagai narasumber. Kemudian ini ada lagi besok pagi. Ini dari program bidang pendidikan juga adalah pelatihan atau diklat public speaking bagi para pengurus IPPK. Di gedung DPR juga loh besok pagi itu. Iya, gedung DPRD. Ini untuk semua pengurus, baik pengurus kota maupun kecamatan. Jadi ada 4 kecamatan dan pengurus kota. Ini seni berbicara di depan umum gitu. Iya, jadi biar ada rasa percaya diri karena ada sih teman-teman sudah jadi pengurus juga saya kalau suruh membuka acara ini saya takut, saya malu, Endo saya ya Bu ya? grogi, Endo ada kosek ya? Iya, demam panggung ya. Iya, tarik nafas dulu. Maka dari itu perlu untuk menerima pelatihan tentang public speaking. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian itu. Kemudian seperti hari ini adalah siaran pendidikan. Nah, betul sekali, edukasi ya Bu. Ini yang pertama bagi kami. Nanti dilanjutkan lagi Pak. Mungkin minggu depan. Ini kan latihan. Atau bulan depan gitu ya. Continue nanti ada jadwal kami siap. Kita juga siap untuk diisi. Terima kasih. Salatiga sebagai media ya. Itu jadi kegiatan-kegiatan. Tentu saja dengan tema yang beda. Lihat konteksnya dah. Ini teman setia kebetulan kan ini ya dari IPPK ini sebetulnya siarannya kemarin ya Pak ya pas mendekati Hari Pendidikan Nasional karena ada kendala di kita jadi kita undur sampai hari ini ya baru terlaksana gitu ya. Mohon maaf sekali loh ya untuk kemarin ada trouble ini perbaikan pemancar gitu maintenance ya. Nah sekarang bisa tampil di sini kita Radio Suara Salatiga sangat senang sekali dan satu kehormatan buat kita juga dan salam hormat untuk Bapak dan Ibu. Nah kita lanjutkan lagi ya berkaitan dengan ini tadi ya karena IPPK ini ada unsur-unsur yang namanya pendidikan dan ini kebetulan harusnya siarannya di Hari Pendidikan kemarin pas mendekati hari tanggal 2 Mei ya. Nah kita berarti ada benang merahnya ada sangkut pautnya ini ya. Ini hubungannya dengan Hari Pendidikan Nasional ini gimana nih Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang pengen disampaikan. Jadi Hari Pendidikan Nasional itu yang biasa kita sebut Hardiknas. Itu sebenarnya merupakan sebuah peringatan mengenai pendidikan nasional yang biasanya dilakukan dengan cara menyelenggarakan upacara, Mas. Tanggalnya adalah tanggal 2 Mei. Kemarin kami juga mengikuti kegiatan untuk upacara Hari Pendidikan Nasional karena memang terkait bahwa
IPPK ini tadi kan insan purna karyawan pendidikan dan kebudayaan. Jadi tetap meskipun sudah lanjut usia seperti tadi dalam lagu, tetap kami ini berkiprah juga dalam pendidikan. Tetap semangat dan tetap maju. Harus mau bekerja, sanggup bekerja dengan pengalaman perjuangan selama berkiprah di dunia pendidikan ya Mas. Ada tambahan mungkin dari Bapak Kusnen untuk ini berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional ini? Ya, dengan Hari Pendidikan kita senantiasa mengenang jasa pahlawan kita, pahlawan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro yang betul. Berkaitan dengan Hari Pendidikan kan ditetapkan sebagai tanggal kelahiran dari Ki Hajar Dewantoro itu sendiri, betul. Dengan sebagai penghormatan sehingga dijadikan Hari Pendidikan, dan kita harus benar-benar meniru, mencontoh atau menjadikan beliaunya sebagai figur pendidikan dengan semboyannya ing arso sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Itu senantiasa kita jadikan pedoman di dalam mendidik keluarga, apalagi di dunia pendidikan yang masih berjalan ini. Ya, semboyan yang sangat indah sekali dan tetap sampai sekarang ada gitu. Oke, terima kasih untuk berikutnya. Pesan-pesan untuk insan ini yang udah purna karya gitu, Pak. Pesan yang pertama kami tujukan kepada anggota IPPK yang sudah berjalan ini. Mari kita galang bersama persatuan dan kegiatan-kegiatan kita senantiasa kita dukung bersama. Bagi para pensiunan, baik guru, karyawan pendidikan yang belum masuk menjadi anggota IPPK, kami tunggu di IPPK ini untuk bisa bergabung dengan IPPK Kota Salatiga yang sekarang ini sudah berjumlah 535 orang anggota. Juga kami himbau kepada Bapak Ibu guru, karyawan pendidikan yang sekarang menjelang pensiun purna di usia 60, mungkin 58, ketika pensiun monggo silakan berbondong-bondong untuk masuk menjadi anggota IPPK secara aktif. Karena kalau tidak mendaftar juga tidak akan menjadi anggota IPPK. Oh gitu ya. Jadi ini semacam harus aktif mereka. Kalau dari Ibu nih? Ya, untuk teman-teman yang belum bergabung dalam IPPK, mari kita bersama-sama masuk dalam wadah para purna karyawan pendidikan dan kebudayaan, karena kegiatan kami juga banyak sekali dan itu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Betul. Bagaimana agar kita juga nanti bisa menjadi sehat. Kalau di rumah saja tidak ada kegiatan kan, waduh, ini pikiran kadang melayang-layang. Dengan adanya kegiatan ini bisa kegiatan yang ada hiburan, jadi pikiran kita fresh gitu lebih fresh begitu. Banyak sih kegiatan yang menyehatkan. Gitu. Itu Mas. Terima kasih. Senang itu sehat. Ya, senang itu sehat, gembira itu mahal harganya juga sehat. Hati yang gembira adalah obat. Nah, moto yang bagus juga ini. Nah, ini karena waktunya udah terbatas, nanti kapan-kapan bisa disambung lagi Bapak dan Ibu untuk mengisi acara ini di lain kesempatan begitu ya. Siap ya Pak ya? Terima kasih Mas Dian. Hari ini pengalaman kami berdua yang baru. Oke, siap. Nanti lanjut lagi di lain kesempatan mungkin gitu ya. Makasih untuk Bapak Kusnen dan Ibu Nip untuk informasinya tentang IPPK, yaitu Insan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk Anda yang mungkin belum mengenal IPPK, jadi lebih tahu dengan mendengarkan siaran pendidikan dari IPPK ini ya Pak ya, melalui Radio Suara Salatiga. Teman setia, akhirnya hanya sampai di sini saja untuk saya Dian Roses di
di Bincang Komunitas bersama Bapak Kusnin dan Ibu Nik dari IPPK Kota Salatiga. Ketemu lagi di lain kesempatan, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah pada menyatu mendengarkan Bincang Komunitas kali ini. Dalam hidup kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 99.9 FM Suara Salatiga, radio nomor 1 di hati teman setia.